إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به أرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada kita sekalian. Hingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat yang mulia. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita menuju dunia yang terang dan terang yaitu Al-Quran Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan berdoa kepadanya hingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Bila kita selalu berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi dari larangannya. Semoga Allah telah memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan padanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Pada kali ini saya menyampaikan khutbah yang berjudul Pahlawan Menurut Islam. Insyaallah 3 hari lagi pada tanggal 10 November 2025 yang mana bangsa Indonesia akan memperingati Hari Pahlawan Nasional. Di saat itu terjadi pertempuran yang sangat sengit dari masyarakat Indonesia, khususnya di Surabaya, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Bung Tomo. Perang dalam hal ini adalah dalam rangka mempertahankan tanah air Indonesia dan kita ini melawan penjajah Belanda. Dan jemaah yang dirahmati Allah, pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya gagah berani dalam membela kebenaran. Di Indonesia, pahlawan nasional menjadi gelar yang ditetapkan secara legal oleh pemerintah Indonesia dengan berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara
atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, gerakan yang dimaksud pahlawan dalam Islam adalah individu atau seseorang yang banyak memberikan manfaat kepada bersamanya, baik manfaat dirinya, hartanya, tenaga, dan pikirannya. Pribadi yang bermanfaat tersebut pantas disebut sebaik-baiknya manusia atau pahlawan. Itulah pahlawan politik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadits Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Jabir radhiyallahu anhu bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak selanjutnya yang berbahagia. Lebih rinci lagi terkait pahlawan dalam Islam adalah individu atau orang-orang yang memperjuangkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, dan kedekatan mereka kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa aktivitas perjuangannya. Di antaranya aktivitas perjuangannya adalah yang pertama, seseorang berjuang dengan fisiknya. Orang yang berjihad di jalan Allah atau fi sabilillah adalah seseorang berjuang dengan fisik atau berjuang membela agama Allah dengan segenap kemampuan dan segala yang dimilikinya. Mereka tidak menyerang tanpa alasan, maka tetapi berdasarkan keimanan dan kepedulian dan perintah ulil amri. Karena membunuh tanpa hak termasuk dalam dosa yang besar. Jika jiwa, keimanan dan kehormatan kita diserang atau direbut, maka timbullah kewajiban untuk berjihad. Sebagaimana para sahabat berjihad pada masa Rasul dan para pejuang yang berusaha merebut kemerdekaan dari penjajah. Syarat utama dikatakan berjihad fisabilillah adalah niatnya berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya berjuang merebut kemerdekaan dengan alasan mempertahankan agama dan hak milik. Bung Tomo dalam pidatonya memekikkan takbir untuk membakar semangat pejuang yang akan bertempur di Surabaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 190. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tidak jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah seseorang berjuang dengan harta. Perjuangan dengan fisik serta menuntut ilmu, kesemuanya membutuhkan dukungan harta. Para sahabat ketika mereka berjuang juga membutuhkan dukungan harta dari para dermawan untuk perbekalan mereka. Pada saat perang Tabuk misalnya, Rasulullah SAW pun menghimpun bantuan untuk perbekalan perang Tabuk tersebut. Sahabat Utsman memberikan sepertiga hartanya, sahabat Umar memberikan separuh hartanya, dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan perang Tabuk tersebut.
Jadi perjuangan itu membutuhkan dukungan dana, dan yang memberikan dana atau dukungan dana tersebut juga termasuk orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seseorang berjuang atau berjihad dengan lisan. Lidah memang tidak berguna. Akan tetapi dengan lidahnya manusia sehat bisa sakit dan sebaliknya. Dengan lidahnya manusia kaya bisa miskin dan sebaliknya. Dengan lidahnya manusia mulia bisa hina dan sebaliknya, dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan lidah atau lisan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Ada suatu contoh dalam sejarah kita Indonesia, yaitu penemuan makam Imam Bukhari di Jogja. Di saat itu Presiden Soekarno diundang untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet. Namun Presiden Soekarno mau datang ke Uni Soviet dengan suatu permintaan, yaitu Presiden Uni Soviet harus bisa menemukan makam Imam Bukhari sang perawi hadis ternama sebagai syarat kedatangannya bersama rombongan berkunjung ke Uni Soviet. Alhasil makam Imam Bukhari akhirnya ditemukan di negara Uni Soviet. Nah, dalam hal ini bagaimana Presiden Soeharto berani meminta dengan kata-kata lisan yang tegas, meminta Presiden Uni Soviet untuk menemukan makbarah Imam Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jahirin." Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran atau berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat adalah seseorang berjuang dengan kepatuhan kepada orang tua. Perlu dimengerti bahwa orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pantaslah anak berbakti kepadanya tanpa batas. Di samping itu tidak boleh kita menyakiti mereka, walaupun dengan kata-kata yang sedikit mengusik perasaannya, yang dalam Al-Quran surat Al-Isra disebut dengan kata uffin atau ah. Begitu besar nilai dan pahalanya berbakti dengan kepatuhan kepada orang tua dalam kehidupan manusia di dunia ini. Berbakti kepada orang tua sama nilainya dengan jihad, sehingga dianggap berjihad yang nilai pahala sama dengan berjihad perang di jalan Allah. Bagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fil jihadi faqala ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fafihima fajahid. Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Orang tersebut menjawab, iya masih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini tidak ada masalah yang dimuliakan Allah. Demikian khutbah yang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah ridho menjadikan kita semua ini orang yang beruntung, mendapatkan kebahagiaan, rahmat dan kasih sayangnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni
وإياكم إلى ما توقفناه والسميع العليم